Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah, apakah antum sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, materi kita pada hari ini mengenai surat menyurat. Ustazah harapkan anak-anak ustazah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ustazah, kali ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita dalam membuat surat, yaitu ada 4. Pertama, mengidentifikasi informasi dari surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua, menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Ketiga, menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Dan yang terakhir, keempat, menulis surat dinas. Nah, selanjutnya pengertian dari surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Nah, surat ini kita lakukan dan kita gunakan untuk berkomunikasi antara satu orang atau 2 orang atau juga boleh lebih dari 2 orang. Selanjutnya, jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, surat pribadi, dan yang kedua adalah surat dinas atau surat resmi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 2 jenis surat tersebut. Yang pertama, surat pribadi. Apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk seseorang atau instansi. Surat pribadi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, surat pribadi perseorangan, dan yang kedua adalah surat pribadi resmi. Selanjutnya, ustazah akan membahas jenis dari surat pribadi. Surat pribadi itu ada surat perseorangan. Apa itu surat pribadi perseorangan? Surat pribadi perseorangan ialah surat yang ditunjukkan untuk teman, keluarga, dan juga sahabat. Sedangkan surat pribadi resmi ialah surat yang ditulis untuk diajukan untuk instansi. Contohnya, untuk sebuah perusahaan atau juga surat dari rumah sakit. Anak-anak ustazah, kita harus bisa membedakan antara surat pribadi dan surat perorangan. Contohnya, surat pribadi perorangan ini kita bisa menggunakan bahasa bebas, dan sedangkan surat pribadi resmi kita harus menggunakan bahasa baku. Agar apa? Agar surat yang kita tujukan untuk seseorang itu bisa dilihat dari jenis tujuannya. Selanjutnya, ustazah akan membahas mengenai perbedaan surat pribadi dan surat resmi. Dilihat dari komposisi surat, surat pribadi ini ada yang pertama, tidak menggunakan kop surat. Yang kedua, tidak ada nomor surat. Ketiga, salam pembuka dan penutup bervariasi. Keempat, penggunaan bahasa bebas. Dan kelima, format surat boleh digunakan dengan bebas. Selanjutnya, perbedaan surat resmi. Surat resmi ini menggunakan kop surat. Yang kedua, ada nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga, salam pembuka dan penutup buku. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Dan yang kelima, ada stempel dari instansinya. Nah, anak ustazah, dalam pembuatan surat pribadi ini ada 3 strukturnya. Yang pertama, pembukaan. Apa isi dari pembukaan? Yang pertama, tempat dan tanggal pengiriman surat. Yang kedua, alamat surat. Dan yang ketiga adalah salam penutupnya. Struktur selanjutnya adalah isi. Yang pertama, maksud dan tujuan kita untuk menulis surat tersebut. Dan struktur yang terakhir adalah penutup. Penutup kita akan bubuhi dengan salam penutup, tanda tangan beserta nama terang orang yang menuliskan surat tersebut.
Baik anak-anak ustazah akan menampilkan contoh dari surat pribadi resmi. Di situ ada ustazah tuliskan contohnya beserta dengan strukturnya. Anak-anak ustazah bisa memperhatikan contoh yang ustazah tampilkan pada slide yang ustazah tampilkan berikut ini. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita mengenai surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang dibuat seseorang atas nama pribadinya sendiri. Sedangkan surat dinas adalah surat yang diterbitkan oleh kantor-kantor jawatan pemerintah atau instansi tersebut. Nah, anak-anak ustazah harapkan anak-anak ustazah bisa memahami tentang materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.